Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat bersua wabarakatuh. pada celoteh SMKS Karisma. Satu-satunya podcast sekolah menengah kejuruan yang ada pada saat ini di Musirawas. Pada kesempatan ini, hostnya Ayek Novendri dan tamu istimewa kita adalah Bapak Irsal, Master Pendidikan, Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan untuk wilayah Musirawas, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Selamat datang, Persal. Assalamualaikum, Selamat. Persal. Waalaikumsalam. Salam dulu, Persal. Oke. Oh, Semulai dengan pantun dulu, Pak Islah. boleh. Rekayasa perangkat lunak dan DKV atau multimedia adalah program keahlian di SMK Karisma. Cakep. Setiap SMK Karisma tayang perdana, topik kita pilih masa depan SMK. Mantap. TBSM dan TKRO juga tersedia. Pilihan pinter para calon siswa. Tamu pertama kita, Pak Irsal, pengawas SMK. Semoga topik kita menjadi wahana. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Oke, jadi Pak Irsal, kita di sekolah menengah kejuruan ini menjadi sesuatu topik yang menjadi pembahasan khusus untuk orang tua dan anak-anak. Barangkali bisa Pak Irsal mau deskripsikan sebenarnya SMK itu bagaimana sih? Silakan, Pak. Ya, SMK ini kalau kita lihat dari sejarah berdirinya, itu dimulai dari industri. Iya, Pak. Ada industri dulu, kemudian karena kekurangan ya tenaga yang sesuai dengan harapan mereka, maka mereka mendirikan sekolah. Ya, ini dimulai dari sekolah yang arahnya ke teknologi, Pak. Dulu kan, misalnya Awalnya. pabrik itu kan, mereka kan punya spek sendiri, Pak. Ya, tak bisa dia ngerekrut anak-anak dari luar. Dia punya spesialis sendiri, maka dirikanlah SMK. Dulu ada SMK mesin, ya, kemudian Bisnis bisnis dan manajemen. khusus-khususan. Nah, seiring berjalannya waktu, kita lihat sama-sama sekarang ini terbalik. Ya, SMK ya mungkin ya karena ada program dari pemerintah juga kan, ya itu memperbanyak SMK tapi tidak diiringi dengan industri yang ada. Nah, Jadi ketersediaan lahan pekerjaan tidak seimbang dengan tamatan-tamatan atau peluang betul. pekerjaan yang Ya, tersedia di SMK. ya. Dulu kan pernah itu zamannya kabitnya ya Bu R. Nah, dulu pernah saya sempat berdebat habis-habisan dengan beliau. Ya, itu penyumbang terbesar pengangguran itu katanya SMK. Hmm. Ya, penyumbang terbesar. Ya, kita nggak apa-apa kita lihat borok kita sendiri ya Pak ya. Kita lihat berapa besar kontribusi Dinas Pendidikan terhadap pendidikan SMK. Ya. Contoh, kenapa daya sarap rendah ya. Teknologi yang ada di sekolahan dengan teknologi yang ada di industri sudah sangat jauh. Ya. Deviasinya jauh. Anak kita masih buka CB69. Iya, iya. Ya. Sedangkan teknologi sekarang sudah 2026, jauh teknologinya. Ya. Nah, demikian juga dengan otomotif. Jadi ketinggalan teknologi antara industri dengan sekolahan itu terlalu Jauh. terlalu jauh. Dan Apalah kira-kira menurut Pak Irsal dari pengalamannya itu eh, untuk bisa menjembatani antara deviasi yang jauh tentang ke teknologi, perbedaan teknologi antara sekolah dengan dunia usaha itu kira-kira apalah kira-kira jembatannya? eh, pertama kemitraan, Kemitraan. ya, membangun kemitraan antara dunia industri dengan sekolah. Ya. Jadi sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Termasuk sering saya sampaikan dengan teman-teman ya di SMK bahwa kurikulum SMK itu kurikulum mengambang. Lain kita dengan SMA. SMA mereka itu yang diajarkan itulah ya.
Tapi SMK kurikulumnya harus masuk, Iya. ya, harus masuk di industri di dalam itu. Jadi industri bermain di kurikulum itu juga. Artinya kurikulum SMK itu harusnya mobile ya, Betul, berubah, ya, dia dinamis, dinamis. dinamis, ya. Jadi sesuatu yang baru di industri itu harus diakomodir oleh kurikulum kita. Ya, itu yang pertama, membangun kemitraan. Kemudian yang kedua, tenaga guru kita. Ya. Nah, tenaga guru kita, terutama guru produktif, ya. Kan tidak semua guru kita itu punya kemampuan menyerap teknologi yang terbaru. Iya. Ya, tidak up to date. Artinya memang perlu guru kita magangkan, Pak Not. Ya. Perlu juga guru kita itu disekolahkan lagi dalam jenjang waktu tertentu. Ya. Artinya ini dibutuhkan di industri. Iya, supaya dia bisa juga menyerap industri. Jadi ada dua, yang pertama kurikulum kita, ya, mengadopsi atau diwarnai oleh industri. Yang kedua kompetensi guru kita. Ya, Jadi memang di kita di SMK S Karisma Tugu Mulyo, memang ada tuh kegiatan yang sesuai dengan yang ada dalam dokumen satu kita itu. Pertama, guru kita magangkan, guru ya, kejuruan. ya, ya, Yang kedua, kita mendatangkan guru tamu. ya. Nah, permasalahannya terkadang industri tidak menyediakan waktu cukup banyak untuk menerima guru magang. Nah, apalah jalan-jalan lain dari jalan itu untuk yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan kompetensi guru kita, sehingga kompetensi guru kita itu sejajar dengan, paling tidak mendekatilah teknologi yang ada di luar, di dunia usaha misalnya. Ya. Ini memang dilema, Pak. Ya, karena mereka memang industri kan, mereka menghitung waktu. Jadi mengajari orang itu, ya, berarti membocorkan rahasia dapur. Jadi memang berlalu. Kita kebanyakan ini, Pak Dam, ya, kebanyakan. Ya. Kita pada saat butuh saja dekat dengan mereka. Iya, iya. Ya. Jadi saya kira harus ada membangun komunikasi dan kolaborasi dulu, Pak, dengan mereka. Ya, baru mereka bisa membuka kita. Ya. Kita sampai sering saya sampaikan ke sekolah-sekolah, ya, itu dengan SMK. Kalau nak PKL baru kamu dekati, ya, baru dekat. Kalau ini coba sekali-sekali kita, ya, ke sana bertanya, duduk sama-sama. Kalau mereka mau datang ke sekolah enggak mungkin. Enggak mungkin rasanya. Karena mereka juga, ya, namanya bisnis, mereka meninggalkan bisnis kan enggak mungkin. Kita harus jemput bola ke mereka, ya. Jadi saya kira mungkin membangun komunikasi, Pak, dengan dunia usaha, dengan Oke, itu industri. kan kita bagaimana mengoptimalkan kemampuan calon tamatan dari sekolah kita dengan dunia usaha. Sekarang bagaimana kira-kira dengan orang tua murid? Ya, Ya, bagaimana bisa pemahaman orang tua murid itu bahwa sekolah di sekolah menengah kejuruan itu akan membekali anaknya ke depan dengan suatu keterampilan. Bagaimana kita bisa mengajak atau menyampaikan bahwa gagasan seperti itu? nah sekarang kita dari pihak sekolah sendiri pernah enggak mendatangkan orang melihat anaknya sekolah di sekolahan? Iya. Pernah enggak, misalnya kita di Karisma, pernah enggak anak melihat anak mereka bisa memperbaiki, ya, misalnya mobil, ya. Dan itu satu kebanggaan. Kita pernah. Saya kira enggak salah kita ngundang orang tua pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan saya kira itu jadi kebanggaan orang tua, Pak, anaknya punya keterampilan seperti itu, ya. Jadi enggak apa-apa, Pak. Suatu saat misalnya kita ngundang orang tua melihat KBM berlangsung terhadap orang tua. Itu salah satu motivasi juga untuk orang tua, ya. Jadi jangan sampai kita orang tua tidak tahu anaknya apa yang dikerjakan anaknya di sekolah. Ya.
Jadi kalau kita di SMK Hisma itu kita sudah melakukan beberapa langkah tuh Bang. Pertama parenting. Ya, Jadi kita wali kelas mencoba mengundang orang tua murid bersama anak-anaknya dan berbincang-bincang tentang anak dan tentang bagaimana ya, perkembangan ya, anak. Yang kedua, kita setiap kita pembagian rapor siswa, kita juga mengundang orang tua siswa. Mana nanti guru wali kelas itu akan menyampaikan ini loh kelebihan anaknya, inilah yang harus kita dorong untuk anaknya. Itu memang sudah kita coba untuk menjembatani supaya orang tua itu bisa memahami bagaimana sekolah di kejuruan. Cuman yang jadi masalah itu sekarang masih banyak orang tua itu yang tidak memahami sekolah kejuruan. Nah, menurut Pak Irsal pengalamannya itu bagaimanalah mencoba memahami karena ada beberapa pengalaman di tempat saya itu tiba-tiba anak saya mau masuk apa mekanik otomotif, ya, ya, tapi karena dia tidak tahu kemana, tiba-tiba datang tamu sebelahnya, orang sebelah, ya kita masuk SMA saja. Nah, itu kan pemahaman orang tua yang tidak sampai ke sana. Bagaimana lagi upaya kita untuk menjembatani itu, Pak? ya. Eh, Beda SMA dengan SMK. SMK lulus ada keterampilan Ya, dan mereka kerja. Ya, kalau SMA lulus mereka tidak ada kepandaian apa-apa, tidak ada keterampilan, tidak. Ya, nah ini modal dasar kita untuk sosialisasi. Ya, modal dasar kita sosialisasi. SMA sudah tamat pengangguran. Ya, SMK sudah tamat. Ya, ada keterampilan. ada keterampilan. Ya, dan ini kalau mereka dalami, dia bisa jadi modal hidup untuk mereka. Iya. Itu pemahaman itu yang mungkin bisa kita sampaikan ke orang tua. Kemudian ya untuk alam tugu mulya, Pak Nob ya. Alam tugu mulya. Itu yang mau sekolah siapa? Iya kan? Iya, iya. Ada yang orang tuanya yang mau sekolah, anaknya tidak mau Sekolah. sekolah. Jadi dorongan orang tua lebih kuat. Nah, ada anaknya mau sekolah, orang tuanya tidak dorong itu kan. Ya, kadang-kadang masih tidak ketemu, ya, tidak ketemu, ya. Yang harmonis antara orang tua dengan anak. Ya, kemudian di pemilihan jurusannya kan kadang-kadang orang tua menyerahkan dengan anak, pokoknya serahlah. Yang penting kamu ke SMK. Yang penting kamu sekolah. Nah, yang penting kamu sekolah ini yang ngerepotkan kita kadang-kadang. Artinya mereka tidak tahu sesudah tamat sekolah menengah ini Iya, mau kemana gitu. iya. Nah, itu mungkin yang harus jadi PR kita di sekolahan. Menjamin lulusan kita mempunyai keterampilan sesuai keinginan. Iya, Iya. sesuai keinginan. Iya. Nah, itu yang harus kita kerja keras. Jangan sampai anak SMK lulus sama dengan anak SMA. Tidak tahu apa-apa. Nggak ada tahu apa-apa. Iya. Iya. Jadi jaminan itu yang kita berikan dengan orang tua. Kalau kamu ke sini, nanti anak kamu akan ke sini. Iya. Tapi kalau anak kamu SMA, Tapi barangkali guru-guru kita, guru SMK juga harus menjadikan dirinya agen informasi sebenarnya. betul, ya. Kalau tidak, tentu informasi ini tetap akan liar, tetap tidak akan terkesan. Jadi kalau misalnya ada seorang guru misalnya di satu desa, dialah yang menjelaskan, oh kejuruan seperti ini. Jadi memang guru sekolah menengah kejuruan itu juga seharusnya agen informasi sebenarnya kan? Betul. Memberikan informasi bahwa lulusan kami ini bisa, Iya. ini. Nah, kita mungkin ini ya, anak-anak lulusan kita, ya, tidak bisa berbicara di masyarakat, ya, tidak bisa menunjukkan di masyarakat bahwa sudah lulus nih kami bisanya ini. Iya, iya. Seharusnya jadi jawaban ya. Iya, harusnya mereka sudah bisa minimal dengan orang tuanya. Ya, bisa. Saya tamat ini bisa ini. Ya, kalau dulu kan di listrik, ya bisa langsung instalasi, buat instalasi. Ya, nah kalau di motor bisa. Ya, memperbaiki motor, ya. Mobil ya. Nah ini berat nih otomotif nih. TKRO. TKRU itu agak berat karena skopnya besar ya.
Nah, mungkin kalau kita ambil yang kecil gitu, ya kalau misalnya TBSM nanti insya Allah kita bisa, ya kemudian RPL kita bisa, multimedia kita bisa Ya. nanti, ya jaminan itu harus kita berikan ke orang tua yang memasukkan anaknya ke sini. Oke. Jadi kita insya Allah di tahun 2026-2027 ini di SMKS Karisma itu kita selain dari teknik kendaraan ringan otomotif yang sudah berlangsung lama, kemudian rekayasa perangkat lunak, kemudian kita akan tambah nanti dengan pertama teknik dan bisnis sepeda motor. Ya, ya, Kemudian satu lagi multimedia, tapi sekarang namanya berubah menjadi desain komunikasi visual. The desain komunikasi visual atau DKV ini sebenarnya sangat menjanjikan karena ada perubahan sejenis paradigma mungkin. Kalau dulu orang beranggap DKV itu mantap, ada sesuatu yang jadi. Tetapi sekarang DKV itu sudah menjadi lebih bergerak. Kalau tadinya mantap, sekarang bergerak. Jadi contoh misalnya, kalau dulu dia seakan-akan kalau DKV itu hanya akan membuat spanduk, membuat apa, gitu. Ah, tapi kalau sekarang tidak, dia sudah konten apa eh, konten web, iya, ya mengedit video. ya. Mana pendapat Pak? Gitu. Dunia digital itu kan luar biasa, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Banyak ilmu-ilmu baru yang didapatkan. Ya, dan mungkin itu bisa jawab tantangan dengan era yang sekarang. Saya kira luar biasa kalau Karisma bisa membuka jurusan itu dan bisa menjawab tanda-tanda zaman, Pak Nop. Ya. Iya. Ya, sekarang lihat orang-orang yang berhasil di multimedia itu banyak. Anak-anak SMK yang berhasil ya melalui pendidikan di kompetensi multimedia. Ya, luar biasa nama Pak. Ya, dan itu sangat bagus sekali saya kira Pak multimedia. Iya. Mm-mm. Jadi memang itu yang kita coba kembangkan sehingga kita berharap anak-anak itu ke depan atau anak-anak ke depan, anak-anaknya kan generasi Z ya, Iya, itu iya. kan memang nantinya lebih banyak at home ya, Iya. lebih banyak di rumah. Jadi dia akan buat konten-konten yang dia pendapatannya itu tidak harus pergi ke kantor gitu loh. Betul itu. Iya, lihat sekarang konten kreator, Pak. Ya, Iya. Itu lebih besar dari gajinya. pengusaha-pengusaha, iya, gajinya itu. Iya. Apalagi sekarang ini kan pergerakan teknologi digital itu luar biasa melalui AI. Nah, ini jawaban-jawaban yang sangat menantang untuk anak-anak muda sekelas ya anak-anak muda ini. Jadi SMK Karisma bisa menantang mereka untuk melalui kegiatan pembelajaran nanti. Iya. Nah, Oke, jadi barangkali memang kita sepakat bahwa DKV itu mempunyai peluang lebih besar ya, terhadap anak-anak yang akan memilih DKV itu sendiri. ya, betul. Demikian juga kami kemarin memperkirakan atau mencoba mendeteksi. Itu kita kan bentuk namanya teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, kita berpotensi seperti ini. Di Tugu Mulia dan sekitarnya, itu kalau orang mempunyai mobil, barangkali itu bisa nggak banyak keluarga punya. Tetapi kalau punya sepeda motor, itu minimal 2 di rumah itu. Nah, kita berharap anak-anak tamatan kita SMKS Karisma ini minimal ini dia bisa memperbaiki kendaraan sendiri atau bisa merawat diri sendiri. Bagaimana menurut pendapat Pak? Luar biasa nih Pak. TBSM ini, teknik bisnis sepeda motor ini peluang terbesar dan menjadi daya tarik tersendiri di SMK Pak. Jadi hampir semua SMK ya di Sumatera Selatan itu ada TBSM. Ya. Memang kita bisa menghitung Pak. Mereka sudah punya pasar sendiri. Iya. Iya. Coba lihat Tugu Mulia berapa banyak motor.
Iya. Bengkel yang ada saja kadang-kadang sudah tidak Sanggup lagi sanggup merawat. melayani ya motor yang dan ini dibutuhkan oleh keahlian dan siapa yang ya, yang anak-anak kita inilah. Tapi memang betul Pak, begitu tamat anak itu punya skill, ya, punya kemampuan, ya. Kata saya sering juga sampaikan, ibaratnya tamat SMK diberi seperangkat alat, mereka sudah bisa cari uang sendiri. Ya. Nah, kita bisa menjadi anu, ya. Di apa? Di sekolahan kita sendiri kita sudah punya pasar. Iya. Iya. Anak itu setiap anak punya satu motor. Iya. Iya. Jadi bisa bayangkan kalau mereka bisa, ya. Misalnya di app itu, di app ini bengkel motor cuman berapa? Nggak nyampe 5. Bengkel motor nggak nyampe 5. Iya. Itu pun antri-antri. Di Ahas itu, kalau kita nak servis itu, bisa nunggu 3 jam itu Pak. 3 jam nunggu ya. Iya. Nah ini kan peluang-peluang, ya peluang-peluang tamatan SMK, ya dari TBSM yang bisa lulusan kita tangkap itu nantinya, iya anak-anak kita. Jadi saya setuju sekali kalau SMK Karimah itu membuka TBSM karena memang sudah ada peluang-peluangnya untuk anak kita dan insya Allah tidak akan nganggur tamat itu, ya. Jadi apa yang anggapan selama ini bahwa SMK itu bahwa tamatan SMK itu tidak bisa apa-apa. Nah ini harus kita jawab ya bahwa anak kita bisa, anak kita sanggup ya. Jadi saya beberapa hari kemarin datang ke Disnaker. Ya. Disnaker itu mau menjembatani, katanya silakan undang kami Pak. Ya. Karena di tempat kami itu ada undangan-undangan khusus untuk anak-anak tamatan teknologi yang bakal dikirim ke Jepang. Ya. Nah, cuman nanti mereka itu nanti akan ada tes awal, kemudian ada pelatihan sebelum berangkat. Saya sejenis matrikulasi kalau mungkin bahasa apa gitu itu. Nanti sekitar 9 bulan baru mereka akan diberangkatkan. Nah, menurut Pak itu bisa dilaksanakan enggak dengan untuk anak-anak kita? Bisa Pak, dan itu menjawab salah satu butir akreditasi. Poin 16 bahwa tamatan SMK itu diminta untuk menambah keahlian ya sehingga mereka dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu diakui nanti Pak. Diakui. Dan itu menjadi nilai tambah untuk SMK. Ya, dalam proses pembelajaran mungkin kita ada keterbatasan. Ya. Dimatrikulasi lagi di BLK dan itu memang kami dorong Pak, pengawas mendorong sekolah anak-anak yang tamatan ya jangan sekedar sudah ujian UKK, sudah dapat ijazah kemudian selesai. Tidak, tapi dorong lulusan itu untuk menambah ilmunya, memperdalam ilmunya melalui misalnya ya salah satunya ke BLK ya. Atau misalnya ya syukur-syukur bisa nanti ya ke Jepang ya. Jadi dia mensesalkan kemarin di Snaker itu mensesalkan kemarin. Jadi ada anak kita tamat tahun kemarin itu sekarang lagi dilatih di Lampung. Jadi ada suatu perusahaan Jepang yang akan menggunakannya itu dilatih di Lampung. Jadi dia mengatakan kenapa tidak via kami Pak. Nah, jadi memang kemarin itu inisiasi anak. Kemudian juga dari peluang-peluang yang tersedia dari dibaca di internet ketemu, maka anak kita mengambil kesempatan itu. Dan artinya banyak kesempatan ya untuk anak-anak teknologi itu, ada anak-anak SMK ini untuk bisa berkembang lebih baik ya. Iya, betul. Betul. Dan pemerintah menyediakan tempatnya kan. Makanya Pak,
SMK itu, Trisula SMK itu dipakai. Yang pertama, bahwa teaching factory ya harus ada di sekolahan supaya peningkatan keterampilan anak. Ya. Kemudian yang kedua BKK, bursa kerja khusus itu. Nah, bursa kerja khusus itu salah satunya kerjasama dengan Depnaker. Ya, kerjasama dengan Depnaker supaya Depnaker itu tahu lulusan kita dan ya bisa kalau sudah ada MOU dengan Depnaker kan bisa lulusan kita untuk di pelatihan. Kemudian kita juga bisa mencari informasi ya untuk peningkatan kompetensi anak kita. Ya, setelah melalui pelatihan mereka. Kemudian yang ketiga UP, unit produksi. Itu harus ada. Harus ada. Ya, ini salah satu sumber income sekolahan UP itu. Ya. Hanya ya, dari TBSM bisa saja ganti oli, servis dan segala macam. Nah, ini membelajarkan anak bagaimana berwirausaha. Ya, wirausaha. Nah, kembali lagi Pak, ya karena SMK bisa sekolah lebih tinggi, bisa membuka usaha sendiri atau bisa bekerja sama, ya bekerja di industri. Makanya anak kita dibekali ini juga. Yang mau kerja dibekali entrepreneurnya, yang mau wirausaha dibekali entrepreneurnya, yang bekerja bekali adab dan etikanya, yang mau melanjutkan dibekali pengetahuannya. Nah, ini di luar apa? Enggak, di luar pemikiran kita, tapi ini dibutuhkan anak. Coba anak yang bekerja ya, tapi adab dan etikanya tidak sesuai dengan perusahaan atau tempat dia bekerja, ini kecenderungan anak diberhentikan lebih besar. Iya. Nah, kemudian anak dibekali dengan jiwa entrepreneurnya, bagaimana dia berdikari, bagaimana dia berusaha. Iya. Bagaimana dia, misalnya dia punya bengkel, bagaimana membuat bengkelnya maju, kan ini salah satu tugas kita. Ya, kalau ada entrepreneurnya, ya. Jadi ya kalau bengkel-bengkel tradisional ya Pak, misalnya dandan motor nanti Pak jam 12. Nah, kalau kita kan orang terdidik, orang entrepreneur, nanti selesainya jam berapa motor? Ya, 1 jam Pak dari sekarang. Nah, berani kan kita. Marketing mereka sudah. Nah, kita bekali anak kita seperti itu. Nah, kalau untuk pengetahuan umum biasa, ya itu. Jadi anak-anak kita dibekali seperti itu, ya, di luar konteks keilmuan mereka, supaya mereka bisa berkembang, ya. Berarti anak SMK ini tidak melulu harus bekerja pada orang lain ya? Enggak, ada 3 Pak kesempatan mereka itu, ya. Mereka bisa berusaha, ya, bisa berwirausaha sendiri, ya. Malah mereka lebih independen rasanya kalau mereka bisa berwirausaha sendiri. Iya. Mereka bisa buka lapangan pekerjaan juga nantinya. Iya. Ini bagaimana kita menciptakan lulusan kita yang seperti itu. Tapi pengalaman menunjukkan kalau untuk beberapa tahun SMK Eskharisma ini dari penelusuran tamatan yang kita lakukan per tahun, memang terjadi fenomena itu. Ya. Kami melihat dari tahun ke tahun itu ada anak yang kuliah, saya lihat. Ada berapa persen itu kuliah ya, tapi di bawah 10% saya lihat. 10%. Kemudian ada anak yang berani menjadi apa? Jadi wira swasta. Itu saya kaget juga mereka. Nah, dan memang ada anak yang bekerja pada orang lain. Nah, benar, jadi artinya memang kita harus menyiapkan itu Pak ya? Iya, betul Pak. Iya. Bila perlu memang selama dalam pendidikan ketiga hal tersebut sudah kita bekali. Iya. Di luar konteks keilmuan ke-SMK-an. Iya, itu anak kita. Nah, SMK yang bagus di tracer studinya, ya itu 0% pengangguran. Itu yang bagaimana kita punya target seperti itu. Ya, lulusan kita sudah semuanya
di tiga tempat ini terisi semua. terisi semua. Iya. Jadi begitu dilihat tracer studinya, oh luar biasa. Jadi dari perjalanan pembicaraan kita itu SMK itu menjanjikan loh Pak. Menjanjikan, sangat menjanjikan sekali. Iya. Jadi eh, kalau kita di Sumatera mungkin belum begitu. Iya. Kalau di Jawa, di Pulau Jawa, kompetisi ya untuk masuk SMK tuh luar luar biasa. Iya. Jadi di Jogja itu Pak, yang namanya SMK itu ya rebutan. Rebutan. Iya. Tidak swasta negeri sama saja. Jadi semuanya mau masuk. Iya. Ya harapan mereka begitu. Selesai itu tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi. Iya. Memang seperti itu. Iya. Oke. Terakhir mungkin Pak Irsal, mungkin ada closing statement Pak Irsal tentang bagaimana SMK ke depan. Iya. Eh, Kedepannya kan tantangannya semakin berat. Iya. Peluang untuk usaha itu semakin berat. Nah, orang yang tidak memiliki keterampilan maka dia akan tersingkir. Ya. Nah, siapa orang yang memiliki keterampilan? Memiliki keterampilan orang yang sekolah di sekolah menengah kejuruan. Ya. Apapun jurusannya, tapi dia memiliki keterampilan. Itulah orang yang akan berkompetisi di depan terhadap dunia kerja. Jadi SMK itu menjanjikan untuk masa depan. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya. Terima kasih banyak pertemuan kita hari ini Pak Irsal. Mudah-mudahan saja ini menjadi pembicaraan yang menjadi sangat berhikmah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak.